Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Pada hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran mengenai pembuatan puding kelor. Jadi terlebih dahulu anak-anak kami nanti kita akan melaksanakan pengolahan bahan bakunya yaitu daun kelor. Dan pertama-tama dulu kita akan melakukan pemilihan atau pemetikan bahan daun kelornya. Setelah itu nanti kita akan melakukan pengolahannya di lab pengolahan. Jadi apakah anak-anak kami siap melakukannya? Siap, Bu. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak kami, kita akan melakukan pemetikan daun kelornya, bahan baku untuk pembuatan puding kelor. Jadi ini semuanya digunakan terkecuali daunnya itu sudah menguning, ya. Itu dari rantingnya itu sampai dengan pucuknya diambil saja, itu tidak masalah, ya. Oke, anak-anak kami silakan memetiknya. Rantingnya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan kami dari SMK Swasta Kristen Harapan Sejahtera. Pada hari ini kami akan melakukan proses pengolahan, yaitu pengolahan puding kelor, di mana bahan bakunya itu berasal dari tanaman kelor yang memiliki banyak manfaat. Jadi mari kita saksikan bagaimana proses pengolahan puding kelornya. Baik anak-anak kami, sebelum kita melakukan kegiatan praktek kita, dan terlebih dahulu kita menggunakan alat pelindung diri kita. Silakan. Baik anak-anak kami, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, silakan masuk. Sekarang akan dilaksanakan pencucian tangan. Baik anak-anak kami, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, maka terlebih dahulu anak-anak kami sudah ada dibagikan job sheet-nya, dan terlebih dahulu anak-anak kami mencermati, mengamati, dan memahami apa yang seharusnya kita lakukan. Silakan. Jika ada yang mau bertanya, yang kurang dimengerti, boleh ditanya ya. Ini, Bu. Saya ingin bertanya. Ya. Dalam pengeringan daun kelor itu waktunya ada berapa lama, Bu? Oke. Jadi daun kelor ini dikeringkan kurang lebih 12 jam dengan suhu 40 derajat Celcius. Jadi kenapa harus 40 derajat Celcius? Karena terlalu tinggi suhunya nanti, maka kandungan gizi dari daun kelor itu bisa akan hilang. Ya, itu saja. Jadi sekarang kita akan melanjutkan proses kegiatan kita. Baik anak-anak ibu semuanya, kita akan memulai proses pengolahan tepung kelor dan puding kelor. Terlebih dahulu kita mempersiapkan peralatannya, yaitu untuk pembuatan daun kelor menjadi tepung kelor. Yang pertama ada baskom. Ini baskomnya tempat untuk daun kelor. Kemudian ada tampan, tempat untuk penirisan daun kelor. Kemudian ada loyang, tempat untuk pengeringan daun kelor. Alat yang digunakan selanjutnya adalah food dehydrator yang digunakan untuk proses pengeringan daun kelor. Selanjutnya, blender digunakan untuk menghaluskan daun kelor yang telah dikeringkan. Kemudian
alat pengayakan untuk mengayak tepung kelor. Kemudian piring digunakan untuk wadah tepung kelor yang telah diayak. Selanjutnya, peralatan yang digunakan untuk pembuatan puding kelor yang pertama adalah timbangan. Digunakan untuk menimbang wadah bahan. Kemudian panci teflon digunakan sebagai wadah untuk memasak puding kelor. Kemudian baskom atau mangkok timbang digunakan untuk tempat bahan. Kemudian sendok makan untuk mengambil bahan. Kemudian batang pengaduk digunakan untuk mengaduk puding kelor. Kemudian gelas ukur digunakan untuk mengukur cairan. Selanjutnya itu kemasan yang digunakan untuk puding kelor. Kemudian selanjutnya adalah kompor digunakan untuk memasak puding kelor. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa saja bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan tepung kelor yang pertama adalah daun kelor. Kemudian air digunakan untuk mencuci daun kelor. Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat puding kelor yang pertama tepung hang kue, berikutnya SKM, berikutnya agar-agar, kemudian gula, kemudian air, dan terakhir adalah tepung kelor. Baik anak-anak, sekarang kita mulai proses pengolahan daun kelor menjadi tepung kelor. Oke, anak-anak kami sudah bisa memulai. Itu pertama menyuci bahan. Ini daun kelornya dicuci. Tujuannya adalah mengurangi atau menghilangkan debu yang meleket pada daun kelor. Sudah? Setelah itu, setelah dicuci baru dipetikin daun kelornya. Ya, hanya daunnya ya. Diletakkan di loyang. Oke. Sini lakukan penyortiran. Oke, yang kuning dibuang. Oke. Sini. Setelah daun kelornya dipetik, sekarang dimasukkan ke dalam alat pengering yaitu food dehydrator. Baik, sekarang kita akan melakukan pengeringan daun kelornya dengan menggunakan food dehydrator. Dengan suhu 40 derajat Celcius selama kurang lebih 12 jam. Daun kelor yang sudah dikeringkan selama kurang lebih 12 jam sudah bisa diambil. Matikan mesinnya. Cabut. Inilah daun kelor yang telah dikeringkan. Daun kelor yang sudah dikeringkan, sekarang kita haluskan dia dengan menggunakan blender. Setelah halus, tepungnya jadi tepung. Sekarang diayak dengan menggunakan ayakan
tepung. Ya, jadi inilah tepung kelornya yang kita gunakan untuk bahan pembuatan puding kelor. Ya, sekarang kita melanjutkan pembuatan puding kelornya. Jadi yang pertama-tama masukkan tepung hangkuenya. Kemudian masukkan sedikit air. Diaduk. Ya, masukkan agar-agarnya, kemudian dimasukkan gula, kemudian dimasukkan airnya 500 ml. Nah, diaduk. Kalau sudah larut tepungnya, baru dimasak sampai mendidih. Kecil apinya. Ya sudah. Sambil diaduk-aduk ya, sampai dia mendidih. Sekarang ditambahkan SKM-nya. Sekarang ditambahkan tepung kelornya. Aduk sampai rata. Udah, matikan apinya. Matang. Kemudian diaduk dulu, baru dimasukkan ke dalam kemasan. Puding kelornya sudah jadi, kita biarkan dia sampai membeku. Jadi puding setelah dimasukkan ke dalam kemasan langsung ditutup, ya, dengan tujuan untuk menghindari kontaminasi. Setelah dilakukan penutupan ke pudingnya, selanjutnya dilakukan proses pelabelan produk. Inilah produk puding daun kelor. Jadi pudingnya sudah selesai, ya. Inilah hasilnya, ya, sudah bisa. Ya, sekarang anak-anak kami melakukan kebersihan, peralatannya dicuci, kemudian lantainya dibersihkan. Oke, nih.